Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Kuyang atau Palasik adalah cerita rakyat tentang siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Kuyang sangat populer di beberapa wilayah di Asia Tenggara dan sudah tidak asing lagi dengan Kuyang dan segala mitosnya. Di Kalimantan, Kuyang diceritakan sebagai manusia yang biasanya adalah seorang wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya, dengan kepala yang terpisah dari badannya dan diikuti organ dalam, yakni paru-paru, usus, jantung, dan hati. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan di kanan mulutnya. Biasanya, Kuyang mencari mangsa pada malam hari, dan untuk mengelabui korbannya, sewaktu-waktu Kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang biasanya mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan mengusap perutnya. Orang Kalimantan mencirikan Kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di siang hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Menurut cerita, dijelaskan bahwa legenda Kuyang tersebut merupakan manusia yang biasanya seorang wanita yang memiliki perjanjian tertentu dengan alam gaib. Konon, Kuyang itu perwujudan dari manusia yang mendalami ilmu gaib supaya awet muda dan beberapa ilmu sakti yang hebat. Namun demikian, manusia tersebut tidak bisa melepas perjanjian dan berbuah kutukan. Hal itulah yang membuat manusia yang melakukan perjanjian itu lantas berubah menjadi Kuyang. Ada dua versi untuk meneruskan sebagai penerus Kuyang, yaitu yang pertama, anak tersayang Kuyang otomatis menjadi penerus dengan menjadi sosok kepala yang berpisah dengan organ dalamnya. Yang kedua, Kuyang akan memberikan kepada orang yang ingin meneruskan melalui media minyak Kuyang. Konon legendanya, Kuyang adalah seorang wanita yang merupakan istri simpanan dari seorang laki-laki yang sangat kaya raya. Suatu ketika, dia ingin suaminya hanya cinta dan tunduk kepadanya, sehingga dia pergi ke dukun untuk meminta ilmu hitam agar keinginannya terwujud. Dukun itu pun memberikan minyak dan memberikan pantangan yang harus dihindari oleh wanita tersebut. Pantangannya yaitu jangan sampai melewati tanaman labu, jangan melewati sapu ijuk, jangan melihat cermin, dan syarat yang terpenting adalah harus makan ari-ari bayi seminggu sekali atau sebulan sekali. Wanita itu pun melakukan ritual yang dukun itu suruh.
Dalam seketika, wanita tersebut berubah menjadi sosok kuyang yang menyeramkan. Kemudian dia pun mulai mencari ari-ari bayi di kampungnya. Dan hal itu terus berlanjut hingga beberapa bulan. Suatu ketika, tidak ada lagi wanita yang hamil di kampungnya, sehingga memaksanya untuk mencari ari-ari bayi di luar kampung. Tapi karena dia belum hafal jalan kampung lain, tanpa sengaja kuyang tersebut melanggar pantangan dari dukun karena dia melewati tanaman labu, dan akhirnya kuyang tersebut terjebak di tanaman labu tersebut dan ia tidak bisa terbang. Kuyang itu pun akhirnya menangis dengan suara yang menyeramkan, sehingga ada seorang laki-laki yang mendengar suara tersebut. Orang itu pun kaget melihat sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Kuyang itu akhirnya meminta tolong untuk membawa tubuhnya pulang dan akan memberikan imbalan berupa perhiasan jika laki-laki tersebut mau membantunya. Akhirnya laki-laki tersebut membantu kuyang itu pulang ke rumah dengan memasukkan kepala kuyang ke kantong belanjaan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya warga desa tahu siapa yang selama ini menjadi pencuri ari-ari bayi di kampungnya. Orang Kalimantan yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jariangau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Kalimantan juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung atau dibodong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah dan kepala. Tujuannya adalah untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Karena konon katanya kuyang dan makhluk halus takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dahulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah. Kuyang juga memiliki kelemahan, yakni ketika tubuh ditemukan orang lain, kemudian disembunyikan saat kepalanya berkelana, atau juga memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Kuyang akan mati kelelahan karena hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Namun, ada beberapa orang yang mengaku mendapatkan keberkahan ketika menolong kepala kuyang dengan mempersatukan badannya. Si kuyang konon memiliki sihir hebat yang dapat mewujudkan hajat orang yang membantunya. Menurut cerita juga, kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut sebagai minyak kuyang, yang konon katanya minyak tersebut adalah sumber kesaktian kuyang. Dan jika manusia biasa yang meminum minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Demikianlah kisah urban legend tentang kuyang yang masih populer di beberapa wilayah di Asia Tenggara hingga saat ini. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang
dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.